Jadi aku mau bahas tentang KFVPM for female student. Banyak kan kampus di Arab Saudi itu memang terkhusus untuk female or male only. Semenjak 3 semester ke belakang, kampus aku di KFVPM itu baru membuka ruang kepada mahasiswi-mahasiswi lokal maupun internasional gitu. Jadi memang populasi female student itu masih sedikit gitu. Menjadi mahasiswi di sini tuh harus ada mahramnya atau tidak? Sebenarnya tidak ya, karena mereka sudah membuka peluang kepada mahasiswa internasional sehingga mereka melonggarkan persyaratan tersebut gitu. Mereka udah benar mempersiapkan spesial gitu fasilitas untuk female student gitu. Ini kalau misalnya ngomongin bahas yang Indonesia aja nih, pas gathering pertama kali untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswa Indonesia, misalnya ini auditorium, kita tuh cuma seginya doang. Ya, ini kan kampusnya bukan universal gitu ya, campur gitu. Dari asrama aja, asrama female dan asrama male itu jaraknya tuh jauh lah, di fasilitas juga lumayan beda. Mungkin cewek ini banyak mau ya, banyak kebutuhan, banyak mau, dan banyak komplain juga mungkin. Jadi fasilitasnya juga sedikit berbeda gitu ya. Mau tahu apa aja? Kayak contoh deh, kalau misalnya di male housing itu nggak ada microwave dan kulkas, kita ada tiap kamar. Padahal kita nggak boleh masak loh. Peraturannya gitu, kita di sini nggak boleh masak, udah fokus belajar aja gitu. Restoran udah, maksudnya kantin udah ada, kamu tinggal makan di sana, nggak usah ribet-ribet masak gitu. Cuman ya namanya juga cewek ya, nggak bisa gitu juga kan, susah kalau harus di resto terus, butuh makan makanan rasa Indonesia gitu. Ini aku beneran harus bikin list pertanyaan deh jadi, tentang perkuliahan di KFVPM. Jadi setiap departemen itu memang beda ya tuntutannya, cara penilaiannya juga mungkin nggak bisa diseragamin. Setiap major itu ada core course yang harus diambil di semester pertama, kedua, atau ketiga gitu. Karena master studies itu ada 4 semester, maksimal 5 semester. Semester pertama sama semester kedua biasanya digunakan untuk pengambilan core course atau matkul inti gitu. Misalnya aku nih, contoh kimia itu ada 4 core course gitu. Tiap course-nya itu 3 SKS gitu. Kemudian kita juga harus ngambil elective course-nya. Jadi setiap semester itu kita dibebankan untuk mengambil minimal 9 SKS sampai 12 SKS. Kemudian belum ditambah lagi assignment, maksudnya assignment kayak tuntutan dari departemen gitu loh. Itu di luar perkuliahan ya assignment. Kalau misalnya jurusan lain, ini aku bahas di luar tesis dan juga seminar gitu ya. Di jurusan lain atau major or department lain, ada cuma 1 core course, kemudian elektifnya banyak. Ada juga yang misalnya ada 2, ada 3, dan seterusnya. Tapi aku baru nemu yang 3, 2, 1, 4 sih. Karena kita kuliahnya 4 semester gitu ya, jadi semester pertama dan semester kedua itu untuk core course, elective course, kemudian independent research juga bisa diambil di semester 2, 3. Kemudian ada seminar dan tesis untuk di semester 4 itu sekalian tesis defense gitu ya, seminar untuk sidang proposalnya. Dan mungkin ada juga research group dan lain-lain. Perkuliahannya gimana? So far, informasi aja, jadi semenjak tahun 2023, KFVPM itu adalah kampus nomor 1 di Arab Saudi. Sebenarnya kalau dibilang pressure, ya kayak UI-nya Indonesia kali ya, kayak nomor 1-nya di Indo gitu ya, ITB-nya Indonesia gitu. Cukup berbangga bisa masuk ke sini, cuman tetap sadar diri karena pasti pressure-nya juga. Ya mohon doanya aja kayak biar bisa strive for excellence. Dosen-dosennya gimana? Overall, menurut aku nih ya, pandangan aku dan beberapa orang yang udah ngomong sama aku, mereka menyampaikan bahwa dosen di sini baik-baik dan welcome banget, open banget sama insight kita, dan kita kalau butuh apapun, sesuatu nggak ngerti apapun, kamu bisa datang kapanpun. Ya butuh janjian gitu ya, cuman mereka tuh nggak kenal waktu gitu loh. Kalau misalnya nih ya, email aja gitu ya, mereka nggak nunggu hari kerja gitu, hari libur pun mereka bales. Kalau dibilang ambis dosen-dosennya, iya ambis banget. Lihat deh, cerah banget muka aku kayak masa depan. Oke, sometimes kita harus punya self talk yang positif ya teman-teman. Jadi fasilitasnya apa aja belum terlalu jelas ya kalau di email, karena nggak banyak mengunjungi spot-spot mereka juga. Tapi yang aku tahu tuh kalau di mail itu ada lapangan khusus mereka yang main bola tiap hari, gym dan segala macamnya gitu. Itu yang aku tahu. Kalau di female ya ada kolam renang, gym, game, lounge, asramanya juga cozy menurutku. Kalian bisa lihat sendiri di sini, mungkin ya nggak sempit, nggak terlalu luas gitu, cukup gitu, bener-bener cukup. Nyaman juga. Jadi kalau AC ini setiap gedung kayaknya pakai AC sentral. Restonya juga nggak di asrama gitu, jadi ada gedung sendiri. Kalau di Indonesia aja ada mall, ada square, ada plaza gitu juga ada yang mall, ada yang square gitu ya. Mall kayak VPM Square dalam lingkungan kampus gitu. Jadi kita harus ke VPM Square untuk makan di resto tersebut. Restonya itu khusus untuk female doang, jadi enaknya di situ ya, karena khusus female jadi
bebas, it's just for female. Kemudian apalagi bis itu gratis ya, bis kemana-mana, kita mau kemana aja yang masih di lingkungan kampus itu gratis. Setiap halte juga ada AC-nya. Pokoknya kalau kalian mau kuliah di sini, siapkan mental, siapkan fisik juga, karena kalau misalnya kalian masuk di summer, ya dijamin kalian bakalan ngerasain panasnya dulu sih. Oh ya, tentang musim juga, nggak terlalu shock sih, sebagai gambaran aja. Jadi di sini nggak selalu panas kok. Kalau misalnya kita masuknya di summer, fall semester kayak aku, pasti ngerasain yang namanya teriknya panas matahari dan suhu yang sampai 49 derajat. Ada juga yang pernah ngerasain sampai 50 derajatan gitu loh. Tapi setelah itu kita bakal ngerasain kok dinginnya Arab Saudi. Sekarang lagi Januari ya, jadi masih dingin banget. Bisa nyentuh 11 derajat, 12 derajat. Nah, kita di sini kuliah S2, mastering our major. We need to spend more time to focus on our degree and all the courses sih. Kayaknya segitu dulu udah ceramah aku hari. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau enggak pengen aku bahas sesuatu, boleh dong kasih tahu aku, karena belum terbiasa sih, belum terbiasa. Jadi aku mohon dukungannya. See you.